Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dan menjaga imun tubuh kita. Mengapa kita harus menjaga kesehatan dan imun tubuh? Agar tidak terserang oleh virus dan penyakit. Karena jika badan tidak dalam keadaan sehat atau sedang sakit, maka motivasi belajar untuk mengikuti pembelajaran itu malah menurun. Dan materi yang diberikan itu tidak dapat dipahami dengan lancar. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita, menerapkan protokol kesehatan ketika kalian keluar rumah. Nah, bagaimana? Masih bersemangat kan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan Bapak, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan bahas mengenai teks ulasan. Nah, hampir semua dari kalian kan sudah pernah menikmati suatu karya ya, membaca buku, menonton film, atau mendengarkan lagu. Dan setelah membaca, melihat maupun mendengarkan lagu, kita hampir selalu ingin mengomentari karya tersebut. Nah, komentar itu bisa berupa ungkapan kata bagus, seru, lucu, mengasihkan, atau bahkan kita bisa buat jengkel oleh karya tersebut. Nah, ungkapan seperti itu merupakan ulasan dalam bentuk sederhana. Nah, teks ulasan ini mungkin sudah tidak menjadi hal yang asing lagi bagi kalian ya. Berikut ini Bapak akan menjelaskan mengenai apa sih itu teks ulasan. Nah, pasti kalian juga sudah pernah menonton satu film ketika kalian healing setelah penatnya mengerjakan tugas. Karena anak zaman sekarang kan sukanya healing-healing begitu. Nonton film sama ayang begitu kan juga bisa dibuat teks ulasannya setelah nonton film. Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teks ulasan adalah ulasan atau penilaian mengenai suatu kata, baik itu buku, suatu karya, baik itu buku maupun yang lainnya. Nah, teks ulasan ini adalah teks yang di dalamnya terdapat sebuah tafsiran, komentar, maupun umpatan mengenai suatu objek. Pardiono juga menyatakan bahwa teks ulasan adalah teks yang berisi pemberian kritik, evaluasi, atau melakukan review terhadap karya tertentu. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa teks ulasan itu adalah teks yang mengandung penilaian kritis terhadap suatu karya. Teks ulasan ini sangat penting sekali ya untuk calon para penikmat karya seperti kalian yang menikmati lagu, film, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh memberikan ulasan tanpa adanya analisis mendalam. Karena jika kita menganalisis secara asal-asalan, banyak pihak yang akan kita rugikan, terutama pembuat karya atau penikmat karya yang selanjutnya. Nah, agar ulasan yang diberikan dapat memberikan ulasan yang objektif, seorang penulis ulasan itu harus memenuhi beberapa syarat gitu. Yang pertama, presensi harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Misalnya, ketika kita akan meresensi sebuah film, maka
maka kita harus mengetahui tentang perfilman. Nah, yang kedua, presensi harus memiliki kemampuan analisis. Nah, artinya kita harus bisa menggali berbagai unsur dalam sebuah karya tersebut, misalnya sebuah film. Kemudian yang ketiga, presensi harus memiliki pengetahuan dan acuan yang sebanding. Artinya apa? Presensi itu bisa membandingkan karya satu dengan karya lainnya. Sehingga penulis teks ulasan atau presensi ini dapat menemukan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalian pasti penasaran apa sih tujuan dari pembuatan teks ulasan itu? Yaitu yang pertama untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan karya. Yang kedua memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Yang ketiga memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran substansi cara penulisan buku. Yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Dan yang terakhir, untuk menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya yang lainnya. Ini juga bisa untuk bentuk karya yang lainnya ya. Nah, berikutnya adalah manfaat dari resensi itu apa? Yang pertama adalah bahan pertimbangan, dan yang kedua sarana promosi buku, pengembangan kreativitas, dan nilai ekonomis. Nah, buku atau film karya yang akan diberikan teks ulasan ini adalah karya yang baru. Kita bisa memberikan sebuah promosi begitu jika kita membuat teks ulasannya. Jika kita semakin sering menulis, maka tingkat keahlian menulis kita semakin meningkat, sehingga jika presensi kita bisa meningkatkan kreativitas menulis kita. Dengan meresensi kita tidak bisa membayangkan bahwa jika kita meresensi kita bisa mendapatkan imbalan seperti uang dan yang lainnya. Nah, teks ulasan ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, strukturnya terdiri atas identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan atau sudah ditafsirkan oleh presensi. Biasanya disebut teks resensi atau teks review, teks ulasan. Teks ulasan ini memiliki beberapa struktur. Bagi kalian yang sudah memiliki buku, silakan buka halaman 166. Buku Bahasa Indonesia Kemendikbud ya. Identitas buku berupa bagian ini berupa judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, urutan cetakan, dan ISBN. Jika berupa lagu, bagian ini mencakup judul, nama penyanyi, pengarang, tahun rilis, dan nama rumah produksi. Struktur yang kedua yaitu orientasi, berisi penjelasan secara umum tentang karya yang akan diresensi. Sinopsis adalah ringkasan yang menggambarkan pemahaman presensi terhadap isi buku. Nah, sinopsis ini adalah ringkasan ya, ringkasan dari isi karya tersebut. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Yang terakhir adalah evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya sekaligus menyimpulkan apakah karya tersebut patut dinikmati atau tidak. Nah, teks ulasan ini berdasarkan isinya dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah teks ulasan informatif yang berisi tentang gambaran cerita umum dan padat dari suatu karya. Resensi ini tidak menggambarkan semua isi dari karyanya ya, dan hanya berisikan tentang keunggulan dan kekurangan dari sebuah karya tersebut. Yang kedua adalah teks ulasan deskriptif
yaitu teks ulasan yang mendetail dalam resensi suatu karya ya, gunanya untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai informasi dan kekuatan argumentasi penulis dalam suatu karya. Yang ketiga adalah teks ulasan kritis, yaitu resensi yang rinci pada suatu karya yang berpacu pada ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ini dibuat secara objektif dan kritis ya, berbeda dengan dua jenis teks resensi yang lainnya. Nah, berikutnya ada resensi ilmiah populer, yaitu resensi yang mengupas pada bidang keilmuan tertentu. Biasanya yang digunakan itu adalah bahasa resmi, banyak menggunakan acuan, dan ada juga resensi ilmiah yang biasa, bukan yang resensi ilmiah populer. Bahasa yang digunakan dalam resensi ini adalah bahasa yang tidak baku, dan hanya bagian-bagian yang menarik saja yang dipaparkan oleh penulis resensi ini. Nah, resensi berdasarkan jenis buku dibedakan menjadi resensi buku sastra dan non-sastra. Resensi buku sastra adalah resensi yang mengupas, memaparkan, dan menilai buku-buku sastra, dan sedangkan resensi buku non-sastra adalah resensi yang mengupas, memaparkan, dan menilai buku-buku non-sastra, seperti buku pengetahuan, buku bahasa Indonesia ini, dan buku yang lainnya. Nah, silakan kalian buka di halaman 169. Di situ ada kaidah kebahasaan yang dipakai untuk teks ulasan. Yang pertama adalah konjungsi penerang. Apa itu konjungsi penerang? Konjungsi penerang adalah kata hubung atau konjungsi yang berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam kalimat. Contoh dari konjungsi penerang yaitu bahwa dan yaitu. Dan yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung atau konjungsi yang dapat menerangkan suatu dari dua hal dari peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata yang kerap sekali ada hubungannya dengan waktu. Contoh dari konjungsi temporal itu adalah setelah, sekarang, sebelum, kemudian, selanjutnya, gitu. Nah, yang ketiga banyak menggunakan si sebab. Misalnya sebab dan karena. Dan yang keempat menggunakan pernyataan yang berupa saran. Misalnya kata jangan, harus, dan yang lainnya. Nah, demikian demikian pembahasan mengenai teks ulasan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak jelaskan mengenai teks ulasan. Selanjutnya kalian bisa mempraktekkan sendiri bagaimana cara membuat teks ulasan ini agar kalian lebih mahir dan lebih memahami mengenai teks ulasan. Setelah ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat teks ulasan dari sebuah buku atau sebuah film atau sebuah karya. Kalian kan sangat suka sekali menonton film, atau ada juga yang kutu buku, suka membaca buku, itu bisa dibuat teks ulasannya. Pada masa seperti ini kan enaknya nonton film begitu di rumah, nonton film agar lebih produktif, dibuat teks ulasannya. Setelah nugas begitu kan, setelah membuat tugas, ingat kata Karni Ilyas di Indonesia Lawyer Club, kita rehat sejenak. Nah, rehat tersebut untuk menonton film, kemudian kalian membuat teks ulasannya. Healing lah sekali-kali dengan nonton film, tapi tetap produktif dengan membuat teks ulasan. Mungkin itu saja tugas dari Bapak. Kalian membuat teks ulasan dari sebuah film. Jangan lupa menggunakan kaidah
bahasaan dari teks ulasan yang sudah Bapak jelaskan. Mungkin cukup sekian, ini hadir semua kan? Atau ada yang izin? Oh, hadir semua. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pagi hari ini bersama Bapak Hadi Setiawan. Hidup kesepian tanpa kekasih dari Bapak Hadi Setiawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Stay produktif.